Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang luar biasa. Inilah tindakan yang direstui oleh semesta untuk kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya, cek energi kamu seperti apakah di sini, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi, di sini ada The Tower. The Tower ini adalah gambaran bahwasanya ya, kamu mengalami satu kehancuran dalam hidup, atau kamu saat ini ataupun sebelumnya pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, kekacauan dalam diri kamu, ya. Tapi aku melihat ada sebuah tindakan-tindakan yang kamu lakukan untuk mengatasi kehancuran ini, dan itu sangat direstui oleh semesta. Kita akan coba lihat ya. Jadi untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Cancer. Kita lihat. Nah, yang aku katakan tadi di bottom of the deck itu ada The Tower ya, satu kehancuran. Tapi di sini ada kesempatan lagi untuk kamu memperbaiki. Ya, mungkin saja kamu akhirnya melakukan sebuah tindakan. Mungkin dulunya itu yang kamu anggap ini kan tower nih, bangunan tower itu kan tinggi ya. Kita tahu tower itu tinggi banget gitu ya. Terus kok tiba-tiba aja hancur ya? Itu kenapa? Pondasinya yang nggak kuat. Nah, di sini mungkin pondasi kamu itu yang tidak kuat untuk menjalankan hidup ini, menerima semua cobaan, menerima semua masalah, kamu tidak sanggup sehingga akhirnya kamu harus kandas gitu loh, harus hancur. Nah, tapi aku melihat kamu mungkin melakukan tindakan itu memperbaiki spiritualnya kamu meningkatkan keyakinan diri kamu ya, dan mungkin selama ini kamu yang jarang ibadah, kamu mulai beribadah ya. Dan dengan begitu akhirnya tindakan kamu ini benar-benar direstui dan itu akan membuat hasil yang begitu membanggakan diri kamu atau memuaskan diri kamu. Yang tadinya mungkin kamu dalam pekerjaan nih hancur ya. Tapi kamu tetap berdiri, terus kamu bangkit dengan menguatkan pondasi kamu. Disitulah akhirnya kamu menemukan mungkin pekerjaan baru, mungkin bisnis baru, peluang baru ya, atau mungkin dalam hal percintaan, di mana kamu benar-benar menjalin satu hubungan itu kayak sudah cukup lama banget ya. Bahkan kamu dengan dia sudah punya planning untuk menikah. Tetapi setelah mau menikah, bahkan ada yang sudah cetak undangan, ada yang sudah booking catering apa gitu ya. Tahu-tahu harus kandas, itu kenapa? Pondasi kamu yang gak kuat. Makanya hancur. Nah, namun di sini itu kan pengalaman nih bagi kamu. Karena kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari pengalaman ya. Kita belajar dari kekalahan ya. Nah, di sini kamu akhirnya membuat diri kamu itu, wah, aku harus let's go nih gitu ya. Aku harus tunjukkan kepada dunia kalau aku itu ya bisa membangun tower yang setinggi-tingginya, bahkan bisa mencakar langit begitu. Karena aku sudah punya pondasi yang kuat ya. Jadi mau setinggi apapun nantinya ya, itu kamu akan bisa. Makanya ada misalnya ya pondasi antara kamu dengan dia itu dalam menjalin hubungan itu kayak penuh kecurigaan, tidak ada keyakinan ya, tidak percaya satu sama lain gitu ya, tidak saling mengerti. Ya udah, kandaslah hubungan itu.
Nah, namun di sini kamu mulai melakukan tindakan. Jika aku menemukan seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, aku akan jaga ini hubungan. Nah, disitulah nantinya aku melihat kamu akan benar-benar merasa, "Oh, aku berharga ya di mata dia," gitu. Oke, aku lihat di sini beberapa dari kamu apa yang kamu perjuangkan tentang finansial itu akan terwujud ya. Di sini ini ada gambaran kamu itu berhasil sukses meraih mimpi kamu. Ya, mungkin kamu punya mimpi itu aku pengen jadi seseorang direktur, manajer ya. Aku pengen punya perusahaan ya. Dengan usaha yang kamu lakukan, ketekunan kamu, usahanya kamu ya, itu bisa terwujud. Oke? Dan tentunya dengan hal-hal yang positif yang akan kamu lakukan ya. Dan kamu juga mulai berpikir positif juga. Oke? Di sini aku juga mulai ada Queen of this. Ini bagus ya, Friends of One, Friends of this, Queen of this ya. Ini gambaran kamu akan menikmati kejayaan kamu. Luar biasa. Semoga ya. Semoga kamu selalu jaya, jaya, jaya. Oke, ada Queen of Swords. Jadi apa yang kamu pikirkan selama ini bisa terwujud ternyata. Kamu juga kaget. Tapi ya, dengan konsekuensi yang sudah kamu tetapkan pada diri kamu, kalaupun gagal gitu ya, aku tetap harus berdiri gitu. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh menyerah gitu. Sehingga akhirnya apa yang kau pikirkan itu ya akhirnya bisa terwujud. Apalagi di sini kami itu selalu mendapatkan wejangan, kamu selalu mendapatkan inspirasi, motivasi gitu ya, support mungkin dari orang-orang atau di sini kamu lebih mendengarkan guru spiritualnya kamu ya. Di situ yang akhirnya menuntun kamu, membimbing kamu kepada jalan yang benar-benar kamu harapkan selama ini ya. Nah, walaupun selama ini itu punya kayak masa lalu yang begitu suram ya atau menyakitkan, tapi kamu tidak menyerah sampai detik ini. Makanya kamu akhirnya bisa sukses, bisa berhasil. Kita akan coba lihat ya, apalagi di sini yang akan terbaca. Oke, kita ambil 3 ya, nanti kita ambil dari oracle juga. Berpikir negatif itu nggak ada bagus-bagusnya. Supaya berpikir negatif itu ada bagusnya kok gitu ya. Supaya kita berjaga-jaga, tapi masa mau berjaga-jaga terus, kapan majunya gitu. Jadi kita itu boleh berpikir negatif. Ya, tapi untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Misalnya, aku ngerasa seseorang yang dekat dengan aku ini pengen berbuat jahat gitu ya. Itu kan sebenarnya pikiran negatif ya. Tapi boleh, arti kata kita waspada, tapi cepat kamu sadarnya. Oh, mungkin aja ini pikiran negatif, tapi bisa positif jika kita benar-benar apa ya kayak ya aku berusaha aja deh supaya aku jangan dibohongi atau jangan ditipu begitu. Terkadang kan kita juga punya intuisi. Intuisi itu ya jika hal negatif ya jadi negatif gitu ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa membedakan ya. Mana yang positif, mana yang negatif, oke? Gak apa-apa kalau nggak berhasil hari ini. Istirahat dulu, masih ada besok. Jadi ada beberapa dari kamu itu ya ngerasa memang sempat ingin menyerah. Tapi akhirnya kamu melakukan sebuah tindakan yang bahkan kamu juga tidak sadar. Nah, melakukan apa? Ya, melakukan segala hal agar bisa merubah kehidupan kamu. Semua orang ingin bahagia, tapi nggak semua orang harus kamu bahagiakan. Nah, ini juga ya, semua orang pasti ingin bahagia, tapi tidak semua orang juga harus kamu bahagiakan. Ada kalanya kamu itu membahagiakan diri kamu sendiri. Nah, jika orang yang kamu bahagiakan itu masih sehat, intinya dari segi finansial lah mungkin ya, kamu membantu, mensupport dia dari segi finansial, sementara dia sehat, dia mampu, hanya saja malas ya. Nah, itu sebaiknya kamu hindari ya. Oke? Coba belajar mentertawakan hidup. Soalnya banyak banget yang lucu di hidup ini. Ya intinya kita harus enjoy dalam menjalankan hidup. Karena jika tidak, ya hidup kita akan penuh dengan penderitaan. Hidup kita tidak akan pernah berubah. Hidup kita tidak akan pernah berputar ya, seperti itu. Kita akan coba cek lagi.
3 energi kamu di sini. Oke. Forgive. Nah, ini juga salah satu yang kamu lakukan. Ya, tindakan kamu untuk mencapai kebahagiaan yaitu memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti kamu, memaafkan orang yang mengkhianati kamu, memaafkan orang yang sudah melukai kamu ya. Itu baik sekali walaupun sulit ya. Sulit namanya kita kan manusia biasa. Bukan seperti nabi gitu ya. Kalau nabi bisa memaafkan. Tapi apa salahnya kita mencoba untuk memaafkan? Karena kalau jika menyimpan rasa benci, ya itu juga tidak baik ya, tidak baik. Oke? Ini juga ada bond. Kamu akan terlahir kembali. Kamu akan benar-benar melihat sebuah cahaya yang menerangi hidup kamu. Karena tindakan positif yang sudah kamu lakukan pada diri kamu. Dan di sini ada dream. Mimpi-mimpi kamu itu akan terwujudkan. Mimpi-mimpi kamu itu akan jadi nyata di sini. Sangat akan jadi nyata. Ya, semoga apapun itu ya, pasti kita ingin bermimpi, ingin bahagia, ingin sukses, menemukan orang yang tepat, menemukan orang yang kita harapkan ya, pasti itu. Tapi terkadang tidak semudah itu kita dapatkan. Kita harus melewati proses-prosesnya terlebih dahulu. Terkadang proses itu begitu rumit ya, sulit. Tapi ya dengan ketekunan kita, dengan keinginan kita yang kuat, kita pasti akan bisa mendapatkannya. Ini ada dator ya. Semua itu akan mengalir begitu saja. Ya. Jadi kamu jangan merasa aku harus begini, aku harus begitu gitu ya. Dipaksain enggak. Itu hanya dengan kesadaran. Dengan kesadaran kita ingin berubah, kita ingin begini atau begitu. Kalau kita terpaksa melakukan ini itunya, itu juga enggak baik ke depannya. Nah, begitu ya. Oke? Baik Cancer. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.